Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlaili Absari Tanjung, NIM 1213311192, kelas H PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Hairul Usman SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan menggunakan OBS yang terdiri atas: 1. Koper buku yang menarik pada Microsoft Word. Yang kedua yaitu kop surat pada Microsoft Word. Ketiga, pembuatan rumus pada Microsoft Word. Keempat, pembuatan tabel penilaian siswa pada Microsoft Excel. 5. Membuat ranking dengan mengurutkannya melalui Microsoft Excel. 6. Teknik pengaturan cetak Microsoft Excel berdasarkan ukuran persen. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembuatan koper buku yang menarik pada Microsoft Word. Yang pertama saya akan membuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian saya pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Selanjutnya klik insert. Lalu pilih copy paste. Nah, di sini terdapat banyak pilihan koper. Di sini saya akan memilih koper yang saya inginkan. Misalnya saya ingin pilih ini. Selanjutnya saya akan mengedit gambar untuk koper bukunya. Pertama saya akan menghapus gambar yang ada di sini, yaitu ini. Kemudian saya akan menggantinya dengan gambar yang saya pilih. Caranya itu klik insert, kemudian klik picture, lalu pilih gambar. Di sini saya akan memilih gambar ini. Lalu di sini saya akan mengatur letak gambar. Caranya klik layout option. Klik layout option. Lalu klik in front of text. Di sini kalian bisa mengatur gambar. Setelah posisi gambarnya sudah tepat, saya akan mengisi judul bukunya. Di sini saya akan mengisi judulnya yaitu aplikasi komputer. Kemudian pada bagian bawah saya mengisi nama saya.
Lalu saya buat nama penerbitnya. Lalu saya buat tahunnya. Oke, ini dia hasilnya. Yang kedua, saya akan mempresentasikan cara membuat kop surat. Yang pertama itu buka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Lalu klik insert. Lalu klik header. Di sini saya akan memilih pilihan yang pertama. Lalu klik design. Di sini saya pilih different per page. Selanjutnya saya akan mengisi nama instansi yang saya inginkan. Soalnya saya ingin membuat pusat Di sini saya blok tulisannya, lalu klik home, pilih font sesuai yang kalian inginkan, beserta ukuran yang kalian inginkan, lalu buat rata tengah. Setelah saya mengisi nama instansi saya akan membuat garis bawah. Caranya klik insert, klik save, klik lines yang pertama, kemudian tarik sesuai batas yang kalian butuhkan ataupun yang kalian inginkan. Di sini saya akan mengatur ketebalan garisnya dengan cara klik format, lalu klik save outline. Di sini saya akan mengatur warna garisnya yaitu menjadi warna hitam. Lalu klik save outline. Klik white. Di sini saya akan pilih yang satu ini. Inilah dia hasilnya. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan rumus pada Microsoft Word. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Word. Lalu pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Lalu klik insert. Klik insert. Lalu klik equation. Di sini terdapat beberapa struktur. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Fraction itu digunakan untuk membuat pecahan per. Script itu digunakan untuk membuat pangkat. Radical itu digunakan untuk membuat akar.
dan juga bracket digunakan untuk membuat dalam kurung dan sebagainya. Di sini saya akan membuat contoh soal. Yang pertama, 3/5 tambah 3/5 sama dengan 6/5. Maka di sini saya akan menggunakan rumus fraction. Lalu klik pilihan yang pertama. Klik angka yang kalian gunakan. Lalu saya juga menggunakan lagi fraction. Di sini saya menggunakan rumus fraction. Yang kedua itu saya akan menggunakan rumus radikal. Yang kedua saya akan mempresentasikan cara membuat kop surat. Yang pertama itu buka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Lalu klik insert. Lalu klik header. Di sini saya akan memilih pilihan yang pertama. Lalu klik design. Di sini saya pilih different per page. Selanjutnya saya akan mengisi nama instansi yang saya inginkan. Soalnya saya ingin membuat pusat Di sini saya blok tulisannya, lalu klik home, pilih font sesuai yang kalian inginkan, beserta ukuran yang kalian inginkan, lalu buat rata tengah. Setelah saya mengisi nama instansi saya akan membuat garis bawah. Caranya klik insert, klik save, klik lines yang pertama, kemudian tarik sesuai batas yang kalian butuhkan ataupun yang kalian inginkan. Di sini saya akan mengatur ketebalan garisnya dengan cara klik format, lalu klik save outline. Di sini saya akan mengatur warna garisnya yaitu menjadi warna hitam. Lalu klik save outline. Klik white. Di sini saya akan pilih yang satu ini. Inilah dia hasilnya.
Yang ketiga, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan rumus pada Microsoft Word. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Word. Lalu pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Lalu klik Insert. Klik Insert. Lalu klik Equation. Di sini terdapat beberapa struktur. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Fraction itu digunakan untuk membuat pecahan per. Script itu digunakan untuk membuat pangkat. Radical itu digunakan untuk membuat akar. Dan juga bracket digunakan untuk membuat dalam kurung. Dan sebagainya. Di sini saya akan membuat contoh soal. Yang pertama, 3/5 tambah 3/5 sama dengan 6/5. Maka di sini saya akan menggunakan rumus fraction. Lalu klik pilihan yang pertama. Klik angka yang kalian gunakan. Lalu saya juga menggunakan lagi fraction. Di sini saya menggunakan rumus fraction. Yang kedua itu saya akan menggunakan rumus radical. Klik lagi Insert, lalu Equation. Sini saya menggunakan rumus radical. Saya ngambil yang keempat. 3/63 tambah, saya juga mengambil contohnya radical lagi, yaitu 3/89. Ini dia contohnya. Yang keempat, saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat tabel penilaian siswa pada Microsoft Excel. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Excel. Lalu pilih blank workbook. Di sini saya memiliki contoh nilai kelas E. Yang pertama, saya membuat judul dengan cara memblok dari kolom A sampai dengan kolom D. Lalu saya klik Merge and Capture. Kemudian saya isi nama kelasnya. Di dalam data saya terdapat 4 kolom. Kolom pertama berisi nomor,
kolom kedua berisi nama, kolom ketiga berisi nilai, kolom keempat berisi ranking. Di dalam data saya terdapat 10 siswa. Berikut ini saya akan membuat data nilai siswa di kelas E. Untuk membuat tabelnya, blok teks yang ingin dibuat tabel, lalu klik kanan klik format cell, lalu klik border, klik outline, klik inside, lalu klik OK. Di sini saya akan membuat nama, nomor, lalu saya membuat nama, nilai, dan juga ranking. Jika kalian kekurangan tabel, kalian bisa menambahkan tabel tersebut dengan memblok tabel yang kurang. Klik kanan, lalu pilih format cell, klik outline, inside, lalu OK. Ini dia data nilai kelas E beserta tabelnya. Yang kelima itu saya akan mempresentasikan cara membuat ranking. Di sini sudah ada data yang telah saya sediakan. Di sini terdapat 4 kolom yang terdiri dari nomor, nama, nilai, dan ranking. Di sini saya akan membuat ranking. Rumus ranking yaitu sama dengan rank baru buka kurung, sorot nilai yang ingin dicari rankingnya. Kemudian titik koma, lalu sorot seluruh nilai. Kemudian klik titik koma, lalu 0, tutup kurung, enter.
Jadi rumusnya rang, buka kurung, sorot nilai yang ingin dicari, lalu titik koma, kemudian sorot seluruh nilai, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Jika kalian ingin mencari ranking dengan rumus sama dengan rang, buka kurung, sorot nilai siswa yang ingin dicari rankingnya, kemudian sorot seluruh nilai, kemudian titik koma, lalu enter. Lakukanlah sampai data yang dibutuhkan. Beginilah hasilnya. Yang keenam, saya akan mempresentasikan teknik pengaturan cetak Microsoft Excel berdasarkan ukuran persen. Pertama, buka salah satu file yang akan dicetak. Di sini saya akan ngeprint nilai kelas E. Baru klik print preview and print. Karena di sini hanya ada satu lembar, jadi pada kolom page saya isi angka 1. Pada kolom to saya isi juga 1. Kemudian saya klik print. Maka secara otomatis kertas akan dicetak.
Inilah hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohonlah saya dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.